Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau membahas tentang Nyi Roro Kidul. Oke guys, kalian pasti tahu kan? Oke, kalau udah tahu tinggal aku kasih tahu lagi, oke? Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku biar lebih berkembang. Oke, langsung aja. Ini aku baca di Wikipedia ya. Nyi Roro Kidul atau Nyi Rara Kidul merupakan sesosok roh atau wanita legendaris dari Indonesia yang sangat populer di Pulau Jawa dan Bali. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan atau Samudra Hindia yang seringkali disamakan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meski menurut beberapa kalangan, keduanya ini sangat berbeda. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul ini merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi kehidupan alam semesta sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri dan Dewi Alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri dari kerajaan Sunda, meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul ini merupakan bawahan setia dari Kanjeng Ratu Kidul. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut di tanah Jawa. Nyi Roro Kidul memiliki dua nama, yaitu yang tadi Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul dikenal dengan berbagai nama yang mencerminkan berbagai kisah berbeda dari asal-usulnya, legenda, mitologi, dan kisah turun-temurun. Ia lazim dipanggil dengan nama Ratu Laut Selatan dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kanjeng, dan Gusti untuk menyebutnya sangatlah penting demi kesopanan. Orang-orang juga menyebutnya sebagai Eyang atau Nenek. Nama lain Nyi Roro Kidul atau Ratu Kanjeng Kidul atau Gusti Kanjeng Ratu Kidul ini memiliki sebutan lain, yaitu Nyi Blorong, di saat dia berubah menjadi Putri Duyung, sejenis Putri Duyung. Dia disebut Nyi Blorong. Terkadang orang juga menyebut namanya sebagai Nyai Roro Kidul. Terkadang orang juga menyebut namanya sebagai Nyai Roro Kidul. Dalam bahasa Jawa, loro dan loro itu ada bedanya. Loro dan loro. Loro itu angka 2. Dan loro itu sebutan buat orang yang menderita atau sedang sakit. Sementara bahasa Jawa rara atau roro, rara atau roro, tulisannya rara, bacanya roro dalam bahasa Jawa, memiliki arti gadis. Seorang ortografer Belanda memperkirakan terjadinya perubahan dari bahasa Jawa kuno roro menjadi bahasa baru loro yang diartikan sebagai gadis sakit atau orang sakit, sehingga terjadi perubahan nama yang awalnya dari gadis cantik menjadi gadis sakit atau orang sakit. Oke, sekarang masuk ke asal-usul Nyi Roro Kidul atau Gusti Kanjeng Ratu Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Blorong. Ada yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul ini merupakan Dewi Kandita. Salah satu cerita rakyat Sunda menceritakan Dewi Kandita atau Kadita, putri cantik dari Kerajaan Sunda Pajajaran di Jawa Barat, yang melarikan diri ke Laut Selatan setelah diguna-gunai. Guna-guna tersebut
dikeluarkan oleh seorang dukun yang diperintahkan oleh saingannya di istana, yang membuat putri cantik tersebut memiliki penyakit kulit yang sangat amat menjijikkan. Kemudian ia pergi ke laut selatan dan melompat ke ombak yang begitu ganas. Kemudian dia menjadi sembuh serta kembali cantik. Para lelembut kemudian mengangkatnya menjadi Ratu Lelembut Laut Selatan yang legendaris sekarang ini. Ada versi yang serupa dengan yang pertama Dewi Kandita tadi itu, yang mengatakan bahwa Dewi Kandita merupakan putri tunggal dari Raja Munding Wangi dari Kerajaan Pajajaran. Karena kecantikannya ia dijuluki sebagai Dewi Srengenge, dalam artinya Dewi Matahari. Meskipun memiliki putri yang sangat cantik, Raja Munding Wangi sangat bersedih karena dia tidak memiliki putra yang bisa menggantikannya sebagai raja. Dan pada akhirnya Raja Munding Wangi ini menikah lagi dengan Dewi Mutiara dan mendapatkan putra dari pernikahan mereka. Dewi Mutiara ingin menjadikan anaknya sebagai raja tanpa ada rintangan sedikit pun di kemudian hari, sehingga dia berusaha menyingkirkan Dewi Kandita. Dewi Mutiara pun menghadap kepada Raja Munding Wangi dan meminta untuk dia menyuruh Dewi Kandita pergi dari istana. Dan raja pun berkata, dia tidak akan membiarkan siapapun yang ingin bertindak kasar atau jahat kepada putrinya. Mendengar jawaban itu, Dewi Mutiara senyum dan berkata manis kepada Raja Munding Wangi, sampai raja tidak marah lagi kepada Dewi Mutiara. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Dewi Mutiara mengutus pembantunya untuk memanggil tukang tenung atau dukun ya. Dia menyuruh sang dukun untuk meneluh Kandita. Pada malam harinya, tubuh Kandita gatal-gatal dan dipenuhi kudis, berbau busuk dan penuh bisul. Ia menangis dan tak tahu harus berbuat apa. Dan raja pun mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan Dewi Kandita. Dan akhirnya raja pun sadar bahwa penyakit itu tidak wajar. Penyakit itu berasal dari guna-guna. Ratu Dewi Mutiara memaksa raja mengusir Dewi Kandita karena dianggap akan membawa sial bagi seluruh negeri. Dan karena raja tidak mau putrinya menjadi gunjingan seluruh negeri, ia terpaksa menyetujui usul Ratu Mutiara untuk mengirim putrinya keluar dari negeri mereka. Kandita pergi berkelana sendirian tanpa tujuan dan hampir tidak dapat menangis lagi. Dia tidak dendam kepada ibu tirinya. Hampir 7 hari 7 malam, akhirnya dia tiba di Samudra Selatan. Air samudra itu bersih dan jernih. Tidak seperti samudra lainnya yang berwarna biru atau hijau. Tiba-tiba dia mendengar suara gaib yang menyuruhnya untuk lompat ke laut selatan. Kemudian ia melompat dan berenang di dalam samudra tersebut. Dan air samudra itu melenyapkan bisulnya tanpa ada bekas sedikit pun. Malah ia semakin cantik. Ia memiliki kuasa atas samudra selatan dan menjadi seorang dewi yang disebut Nyi Roro Kidul yang hidup abadi.